saudara-saudari yang terkasih, selamat petang berkah dalam. Selamat petang berkah dalam. Saudara-saudari yang terkasih, kita berada di dalam masa-masa di mana kadang-kadang berbeban berat. Maka sebelum mulai pekerjaan kita biasanya memulai dengan satu, sekarang mempunyai liturgi atau tradisi, yaitu masuk tangan kita. Maka ini pandangan kita sehari-hari. Setiap hari kita selalu cuci tangan dulu dengan disinfektan. Nah, apalagi kalau kita jalan-jalan di pasar, sudah biasa orang-orang pada memakai masker. Nah, kita melihat penanaman itu bahwa ketakutan juga memakai seperti ini. Nah, saudara-saudari sudah lengkaplah di pasar-pasar. Kita melihat ini suatu kebiasaan yang terjadi, yang kita alami sekarang. Maka saudara-saudari terkasih, virus ini tidak akan kita bisa masuk katanya dengan semua antiseptik dan seterusnya. Bahkan kemarin ketika saya mau pulang itu ada istilah ODP, ada istilah PDP. Nah, kemudian ada juga ketika saya mau pulang itu sudah dikatakan di pastoran saya, Romo nanti siap disemprot. Maka saya sudah disiapkan. Semuanya untuk menjaga. Maka saya menerima semuanya. Tetapi untung setelah itu saya tidak pulang. Tidak jadi pulang karena harus ada acara-acara yang lain untuk membereskan masalah streaming ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, sekarang tidak ada ODP, PDP. Bahkan yang menyemprot saya adalah DPP. Senang mengintai. Karena itu adalah tugas mereka. Saya rasa bisa dipahami karena suasana darurat. Apalagi saya yang sekarang di daerah merah, itu akan masuk di daerah hijau. Maka semua harus dijaga. Itu namanya kewaspadaan. Sekali lagi, syukur ini kewaspadaan. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan tentang kematian Lazarus, bahkan juga kematian orang-orang akibat corona, saya juga mempunyai pengalaman-pengalaman. Kadang misteri kematian tidak bisa kita tangkap. Saudara-saudari yang terkasih, misteri kematian itu kadang-kadang susah dipahami. Karena saya pernah ke Toraja tahun lalu. Ini ternyata saya melayat di salah satu orang tua dari seorang romo. Itu kalau mereka belum merelakan orang tuanya meninggal, walaupun secara fisik sudah meninggal, mereka masih menyimpan jenazahnya di dalam kamarnya, masih merawatnya, menganggap masih hidup. Bahkan ketika yang saya layati itu, dia bapaknya sudah meninggal setahun yang lalu dan mamanya 3 bulan. Dan semuanya cuma pesta besar, mengalahkan perkawinan, motong, kerbau, itu ada yang 50, 100, ada bahkan yang 200 kerbau. Bahkan kerbau ini mahal sekali di sana. Nah, itu tradisi. Ada tradisi lain. Di India, kalau suaminya mati, biasanya istrinya harus ikut berdiri, membakar diri. Budaya sati itu mulai berkurang sekarang. Bahkan ketika saya bekerja di Papua, ada satu suku yang dia kalau orang tercintanya meninggal harus memotong ruas jarinya, entah itu yang satu atau di tengah, itu untuk dipotong sebagai wujud, sebagai rasa untuk kesedihan, untuk rasa belasungkawa yang mendalam. Nah, maka itu menjadi tradisi. Tetapi mungkin di Purwokerto ini kalau ada orang yang meninggal, kadang-kadang malah mencari bisa menikah lagi. Nah, ini bahaya. Ini hanya bercanda saja, saudara-saudari. Tetapi kematian ini kadang-kadang menjadi misteri bagi kita semua. Saya merasakan bagaimana kesedihan Marta dan Maria. Ketika orang sudah merasakan terpuruk karena pengalaman-pengalaman negatif, orang yang dicintainya meninggal. Saya tadi dalam ujub mengatakan bahwa adik sepupu saya meninggal kemarin karena dia dalam status PDP, maka dia dimakamkan dengan prosedur yang tidak selayaknya, yaitu tidak ada doa-doa dengan secepatnya, bahkan malam jam 10 malam harus dimakamkan. Saudara-saudari yang terkasih, itu prosedurnya. Walaupun hari ini saya dengar katanya negatif, tetapi
paling enggak ini sudah harus semua dijalankan. Maka orang dalam kondisi seperti ini ada yang merasa takut, tetapi ada juga yang merasa bersyukur karena orang Indonesia yang merasakan masyarakatnya ini katanya masyarakat religius, gotong royong, tetapi semuanya malah memborong sanitizer, memborong semua masker dan akhirnya menjadi melonjak semua. Saudara-saudari yang terkasih, kita itu bukan menunjukkan kekayaan uang untuk memborong itu, untuk kemudian menimbun, tetapi justru ketakutan dia kalau dia mulai tua, kalau dia mulai mati, kalau dia akhirnya menghadap Tuhan dengan belum siap. Itu yang terjadi. Yang katanya bergotong royong justru menggunakan kesempatan di mana orang lain sedang sengsara, di mana kelangkaan masker dan APD itu alat untuk pekerjaan itu di rumah-rumah sakit langka, kemudian semua diambil. Maka itu sebetulnya ketakutan akan rakyat. Maka jangan heran kalau banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah mulai keriput, dia menanam benang-benang di sini supaya lebih mudah, lebih kencang lagi karena ketakutan itu. Saudara-saudari yang kasih, ada satu yang menarik bagi saya. Ada orang di daerah timur, saya pernah menghadiri pemakaman. Saya heran mereka kalau pemakaman itu begitu di dalam peti ini ada orang yang menangis teriak kencang-kencang, aduh Bapak, kenapa engkau meninggalkan saya Bapak, kenapa engkau sekarang sudah tidak bisa ngobrol-ngobrol dengan kami. Tetapi ternyata apa? Begitu dia lapar, dia masuk ke dapur, makan kenyang. Begitu kenyang lagi, keluar lagi dengan volume yang lebih besar lagi. Bapak, kenapa kau meninggalkan saya? Nah, Bapak Ibu sudah yang terkasih, saya hanya mencoba merenungkan. Mungkin ini justru bukan kesedihan, tetapi syukur. Itu sesuatu penghiburan dalam arti bahwa saudaranya, bapaknya itu meninggal dengan kesetiaan sampai mati di hadapan Tuhan, kembali bersatu dengan Tuhan. Itu mungkin misteri yang diharapkan. Maka Bapak Ibu, kita kembali kepada Lazarus. Lazarus itu meninggal. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan Yesus? Apa ayo? Ada yang menjawab ini, menjawab itu, tetapi yang jelas kebangkitan Yesus mati sekali, bangkit sekali untuk selamanya. Kebangkitan Lazarus mati, kemudian dibangkitkan Yesus, tapi besok mati lagi. Bagi kita itu merugi karena kita harus nyumbang layanan 2 kali, karena matinya sudah 2 kali. Karena Yesus, kalau Yesus hanya sekali, maka sebetulnya kebangkitan Lazarus untuk yang nyumbang kematian itu rugi, ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang menarik apa jawaban Marta dan Maria ketika ketemu Yesus, terutama Marta tadi. Maria kurang lebih sama. Guru, Tuhan, kalau engkau datang pada waktu itu pasti tidak mati ini Lazarus, tetapi engkau tidak datang. Nah, nyalahkan. Kalau kita sudah mulai merasakan ketakutan, kegagalan, ada sesuatu yang membuat kita kecewa, sedih, pertama kali kita menyalahkan. Yesus disalahkan oleh Marta. Kalau engkau waktu itu datang, pasti Lazarus tidak mati. Engkau tidak datang. Kenapa? Nah, ini sesuatu kecewaan yang protes pada Tuhan. Protes, tetapi dalam posisi yang tidak pada tempatnya. Kadang orang justru sedih karena apa? Membuat mata tertutup semuanya. Saya mempunyai pengalaman. Ada seorang cewek itu, ibu muda, dia baru saja menikah. Suaminya seorang olahragawan dan dia merasakan bahwa dengan basket, kalau main basket itu bisa habis-habisan, seminggu paling nggak 2 kali. Habis pulang kerja dia selalu main olahraga itu. Dan ternyata pada suatu saat dia pulang olahraga, sudah malam makan, tetapi tidak, karena mungkin kecapean dia tidak mau makan dan dia nonton TV sambil tiduran. Istrinya
tidak merasakan keanehan. Dia tidur di kamar, suaminya tidur sambil di depan TV sambil nonton TV. Tetapi ketika paginya bangun, istrinya itu tadi langsung mendatangi, kok kaget, kok TV-nya mati. Kemudian juga suaminya masih tidur, dia lebih kaget lagi karena di telinganya sudah ada semut. Ternyata malam itu juga suaminya dipanggil Tuhan. Dia merasakan bingung, tidak bisa ngomong apa-apa. Tuhan, kenapa kau begitu kejam? Kami ini keluarga baru, Pak Sutri yang masih baru, dan kami ini setia. Kenapa suami saya tidak sakit? Kau ambil juga. Dan sekarang ini saya merasakan semuanya hilang, hancur. Pelan-pelan dia menghidupi kehidupannya. Akhirnya dia berasal dari Lampung, dia pulang ke Lampung karena merasakan stres, merasakan beban berat karena suaminya yang dicintainya meninggalkan dia, dipanggil Tuhan. Beberapa bulan dia di kampung, dia di Lampung itu mulai menghidupi dengan suasana putus asa. Tetapi banyak teman-temannya yang memberi semangat. Bahkan lama-lama juga menjanjikan, kalau bisa kamu kerja lagi di Jakarta supaya semangat lagi, bangkit. Dia tetap susah. Kemudian dia ke Jakarta, kemudian mengikuti itu kerja. Kemudian begitu kerja, dia di daerah Cimanggis, dia kerja. Kemudian dia masih belum semangat lagi. Suatu saat dia dikenalkan dengan seorang cowok baru, masih bocah cowok itu, dan dia mulai ngobrol-ngobrol. Dia merasa tidak mau, dia tersinggung. Saya tidak bisa mencintai orang lain. Suami saya yang dipanggil Tuhan itu, itulah cinta saya. Dia tidak mau mencintai orang lain. Karena apa? Dia merasa ketakutan. Nanti kalau Tuhan memanggil orang yang dicintainya, dia tidak siap. Dia merasakan kok semua yang dicintainya dipanggil Tuhan, maka dia takut untuk mencintai orang lain. Tapi pelan-pelan akhirnya dikenalkan beberapa cowok, akhirnya dengan satu cowok ini mulai dan diajak main-main, artinya diajak untuk bepergian, rekreasi dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, dia kemudian akhirnya menceritakan ini. Terima kasih, kamu membuat saya jatuh cinta lagi, bisa jatuh cinta lagi. Maka kemudian dia akhirnya mulai berkenalan dengan cowok, mulai berpacaran, dan sekarang ini sudah mungkin tahun yang ke 7 atau 8 dia sudah membangun keluarga lagi, dan dengan suatu kegembiraan. Bukan lalu berarti bahwa orang mati kemudian bangkit lagi. Orang yang sedang susah, tertekan, kemudian dia diberi mukjizat oleh Tuhan dengan segala sesuatu yang hebat, dahsyat. Tetapi kebangkitan pelan-pelan dirasakan. Yang tadinya putus asa, tidak punya harapan, bangkit lagi. Tidak menyalahkan Tuhan lagi, tidak menyalahkan orang lain lagi, tetapi akhirnya menemukan Tuhan yang mencintai dia, yang bersama-sama mengangkat dia. Maka ketika kita jatuh, ketika kita merasakan mati, entah mati rasa, mati semangat, kecewa, maka saudara-saudari yang perlu kita perhatikan bukan menyalahkan siapa, tetapi kita mencoba bertanya, apa kehendak Tuhan? Apa maksud Tuhan? Bahasa Jawa kita manekes, melimbang, kita evaluasi, refleksi, dan akhirnya pelan-pelan waktu yang akan mendamaikan kita bersama Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam masa di mana kita berbeban berat saat ini, jangan menyalahkan orang lain. Tetap semangat, tetap mencoba optimis, tidak dengan ketakutan, tetapi kita dengan kewaspadaan dan syukur di hadapan Tuhan untuk selalu menghadapi dalam iman akan Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendoakan iman kepercayaan kita dan kita berdoa, aku percaya.